Pemirsa, Syifa, wanita asal Tangerang, Banten, viral di media sosial karena bergabung menjadi tentara di Amerika Serikat. Dalam video di media sosial, Syifa diantar keluarganya di bandara untuk berangkat ke Amerika. Video wanita asal Tangerang, Banten bernama Syifa yang tengah diantar keluarganya di bandara viral di media sosial. Dengan berpakaian loreng khas tentara Amerika, perempuan berhijab ini berpelukan dengan sang ibu sebelum pergi untuk bergabung dengan Army National Guard atau Satuan Garda Nasional Amerika Serikat. National Guard merupakan komponen cadangan militer Amerika Serikat yang direkrut oleh masing-masing negara bagian. Menurut Safitri sang ibu, Syifa tengah menjalani proses training sebagai militer Amerika Serikat pada bulan ini. Meski bergabung dengan tentara Amerika, Syifa tidak akan ikut berperang tapi bekerja di bagian office. Meski berstatus WNI, Syifa bisa mendaftar karena ia dan keluarganya adalah pemegang green card atau permanent resident yang telah memiliki izin tinggal tetap di Maryland, Amerika Serikat. Dari beberapa sumber, rata-rata gaji tahunan anggota Garda Nasional Amerika mencapai $35.000 Amerika atau sekitar 607 juta rupiah. Hati-hati ya. KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy kondisinya kritis akibat mengalami kecelakaan saat bermain ski di Colorado, Amerika Serikat. Melalui Instagram pribadinya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti-Saintek Stella Christy mengunggah foto suaminya yang tengah terbaring di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretariat Wamen Dikti-Saintek, suami Stella, Bartolomei Cech atau Bartek, disebut mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan. Bartek disebut telah menjalani 2 operasi besar. Stella sendiri sudah berada di Amerika Serikat setelah 40 jam menempuh perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat. Stella menyebut suaminya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Aspen, Colorado. Ya, Roy Suryo, Rismon Hassiholan Sianipar dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hassiholan Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya
berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditujukan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Roy Suryo CS hari ini mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. 3 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa bersama kuasa hukum mereka, Refli Harun, mengadukan prosedur hukum yang dinilai bermasalah. Mereka menilai kasus ijazah Jokowi tidak layak untuk ditindaklanjuti dalam tahap apapun. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengadukan substansi pasal-pasal yang dinilai tidak layak untuk dikenakan dalam kasus ini. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya, dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya. Kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu selaku saksi. Ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru ya, tolong di highlight, adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri itu mencatut nama Komnas HAM sebagai kesimpulannya. Padahal Komnas HAM tidak hadir di sana dan tidak ikut menyetujui kesimpulan bahwa ijazahnya asli, kemudian itu sudah diperiksa dan lain sebagainya. Yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Ya. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah